Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menginput data pada LK 1.3 dan LK 1.4 sekaligus. Untuk langkah pertama, rekan-rekan silakan mendownload LK 1.3-nya dan LK 1.4 yang ada di LMS masing-masing dari rekan-rekan. Nah, ini adalah tampilan dari LK 1.3 penentu bermasalah. Sementara LK 1.4-nya tampilan seperti ini. Baik, yang pertama kita akan menginput di LK 1.3 yaitu penentu bermasalah. Nah, untuk langkah yang pertama, rekan-rekan harus mempersiapkan LK 1.2 yang telah diisi kemarin, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, pada bagian LK 1.2 ini yang sangat diperlukan yang akan kita copy adalah pada kolom yang ada 4 kolom nomor masalah dan hasil eksplorasi masalah. Nah, kita akan mengcopy pada kolom yang ketiga ini, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah, terutama yang berkaitan dengan hasil wawancara. Oke. Nah, seperti ini rekan-rekan hasil wawancara. Kita lihat di sini ada beberapa faktor 2, 4, 5, ada 8, kemudian ada 11. Ada 11 faktor pada bagian yang pertama. Baik. Pada bagian pedagogik literasi numerasi ini ada 11 tadi. Kemudian pada bagian kesulitan siswa ini juga hasil wawancaranya, KIP-nya ada 1, 2, 5, 8, ada 12. Nah, hasil-hasil inilah yang akan kita masukkan ke LK 1.3. Oke. Nanti kita tinggal copy paste pada tiap-tiap bagian. Ada bagian pedagogik sampai kepada bagian yang ke-6, yaitu tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Oke, pada bagian pertama ini kita tadi telah mengidentifikasi hasil eksplorasi masalah berdasarkan hasil wawancara, ada 11. Nah, mungkin lebih ringkasnya rekan-rekan, kita langsung saja seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil copy paste yang ada. Ini adalah hasil copy paste dari LK 1.2 yaitu di eksplorasi bermasalah. Nah, pada bagian pertama tadi kita menghitung ada 11 penyebab masalah. Nah, di sini yang dituliskan hanya 5. Nah, jangan bingung rekan-rekan. Ini artinya dari 11 penyebab masalah berdasarkan hasil wawancara, kemungkinan ada penyebab masalah yang sama, sehingga yang tersisa adalah 5 penyebab masalah. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Di poin kedua tadi ada 12, ini kita rampungkan jadi akhirnya jadi 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil
pengisian dari LK 1.2 ya, yang telah kita kerjakan dan kita input kembali di hasil eksplorasi masalah. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan akar masalah dari masing poin ini. Nah, sebagai contoh, kita hanya akan mencoba bagaimana memasukkan sebagai contoh kita akan mencari akar penyebab masalah dari kelima penyebab ini. Nah, di antara kelima ini bisa saja ada satu akar masalah, bisa saja ada dua, dan seterusnya. Baik, untuk menentukannya rekan-rekan bisa menggunakan metode seperti ini, metode yang saya lakukan biasanya seperti ini. Oke, untuk poin 1 ini terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, di mana saya mengambil identifikasi masalah itu rendahnya hasil belajar siswa pada materi yang terkait dengan kemampuan mengingat istilah-istilah ilmiah. Kemampuan mengingat istilah-istilah ilmiah. Oke, kita tuliskan seperti ini dulu. Ini sebenarnya identifikasi masalahnya adalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi yang terkait dengan kemampuan mengingat istilah ilmiah. Ini pada biologi. Nah, ini merupakan hasil identifikasi masalah yang kita isi pada LK 1.1. Baik, cara menentukan seperti ini. Nah, rendahnya hasil belajar siswa ini pada materi yang terkait dengan kemampuan mengingat istilah-istilah ilmiah. Nah, metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan ini juga merupakan penyebab sampai motivasi dan minat belajar siswa masih rendah. Ini juga merupakan salah satu penyebab. Nah, di antara kelima ini ada 1, 2, atau 3 akar masalah. Biasanya saya menggunakan metode seperti ini, rekan-rekan. Nah, rendahnya hasil belajar siswa ini terkait dengan metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan guru. Oke, kita coba dulu satu persatu. Nah, kita anggap kemungkinan ini adalah akar masalah dari rendahnya hasil belajar siswa. Oke, nah kita lihat yang pertama ini metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan guru yang kurang tepat. Ini akan mempengaruhi siswa atau kefokusan siswa dalam belajar. Oke, masuk ya. Kemudian metode, model, dan media pembelajaran yang kurang tepat ini media ini. Kemudian metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan guru ini akan mempengaruhi daya ingat siswa. Oke, ini masuk akal, bisa ya. Kemudian metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan guru ini juga bisa mempengaruhi rendahnya kemampuan untuk membaca. Ini juga masuk akal. Kemudian metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan guru ini juga mempengaruhi motivasi dan minat belajar siswa. Nah, ini artinya kalau kita menggunakan metode, model, dan media pembelajaran dengan tepat, maka akan menyebabkan siswa menjadi fokus, akan menyebabkan daya ingat siswa tinggi, akan menyebabnya
literasi mata siswa akan tinggi, ya, akan menyebabkan motivasi dan minat dari siswa akan semakin tinggi. Nah, berdasarkan hasil kajian ini, maka kita berkesimpulan bahwa yang menjadi akar permasalahan adalah metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan guru. Nah, seperti ini. Seperti itu rekan-rekan, bagaimana cara menentukan akar bermasalah. Misal kalau kita mengambil penyebab akar permasalahannya adalah siswa kurang fokus. Nah, jika siswa kurang fokus, maka akan mempengaruhi metode model. Nah, ini kan jelas sangat terbalik rekan-rekan. Nah, baik, setelah kita menentukan akar bermasalah, rekan-rekan bisa melakukan analisis akar bermasalah. Nah, adapun redaksinya kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Nanti bahasnya begini. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, ditentukan bahwa akar bermasalah adalah Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, ditentukan bahwa akar bermasalah adalah model, metode, atau media pelajaran yang digunakan guru belum tepat. Metode, model, dan media yang digunakan guru sangat mempengaruhi faktor masalah lainnya. Penggunaan metode, model, dan media pelajaran yang tepat akan mampu meningkatkan daya ingat, motivasi, dan minat siswa, dan siswa akan menjadi lebih fokus. Selanjutnya, pemilihan dan penerapan metode, model, dan media pelajaran yang tepat akan mendukung peningkatan hasil belajar siswa dan bisa diwujudkan dengan perencanaan pelajaran yang tepat dan pelaksanaan pelajaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru perlu menyusun desain pelajaran kreatif dan inovatif serta menerapkannya dalam pembelajaran sehingga mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa terkait dengan kemampuan mengingat istilah-istilah ilmiah. Oke, demikian rekan-rekan bagaimana mengukur LK 1.3 yaitu penentuan bermasalah. Baik, rekan-rekan, untuk langkah selanjutnya adalah rekan-rekan akan mengisi LK 1.4 yaitu tentang masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, untuk mengisi LK 1.4 ini rekan-rekan harus mempersiapkan LK 1.3 yang telah diisi ya, yang telah diinput, yang telah dicari akar bermasalah dan telah dianalisis. Oke, pada bagian LK 1.4 ini rekan-rekan akan memilih 2 dari 6 permasalahan yang telah rekan-rekan input pada LK 1.3. Nah, adapun yang dituliskan adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan, kemudian menuliskan akar penyebab masalah. Oke, untuk mengisi masalah terpilih yang akan diselesaikan, ini rekan-rekan bisa mengambil dari identifikasi masalah. Oke, untuk mengisi pada bagian kolom masalah terpilih yang akan diselesaikan, ini rekan-rekan bisa mengambil pada LK.1 ya. Ada juga di LK 1.2 ya, yaitu berdasarkan hasil identifikasi masalah. Oke, kebetulan saya telah memberikan contoh ya. Di LK 1.3 ini saya telah menuliskan identifikasi masalahnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah tujuannya untuk memudahkan. Ini adalah identifikasi masalahnya. Oke. Nah, pada LK 1.3 ini saya telah mengisi 6 jenis identifikasi permasalahan, ada 6. Maka saya harus memilih 2 dari 6 yang telah saya input di LK 1.3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memecahkan masalah yang paling terbesar dalam
kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah saya. Baik, untuk yang pertama saya akan mengambil masalah terkait pada poin pertama ini, yaitu rendahnya hasil belajar terkait dengan mengingat istilah-istilahnya. Oke, ini kita input di pada bagian ini rekan-rekan. Seperti ini ya. Kemudian ini yang pertama adalah rendahnya hasil dari para siswa pada materi terkait kemampuan mengingat istilah-istilah ilmiah. Nah, bisa lebih spesifik rekan-rekan, biar kita bisa lebih fokus dalam membuat desain perangkat pembelajaran ini, yaitu khusus pada posisi jaringan tumbuhan. Sementara masalah kedua yang saya pilih, yaitu yang akan saya selesaikan, yaitu terkait dengan kesulitan belajar siswa. Ini kita copy rekan-rekan, kita input ke pada bagian. Nah, sementara akan punya masalah, kita tinggal mengcopy yang ada pada LK 1.3. Oke. Kita ambil dari akar penyebab masalah yang di LK 1.3, tinggal kita kopikan rekan-rekan. Oke. Begitu juga dengan masalah yang kedua, kita tinggal copy. Oke, rekan-rekan, LK 1.4 yang telah saya kerjakan ini terdiri atas dua masalah yang akan diselesaikan dan telah diketahui akar penyebab masalah. Oke, demikian rekan-rekan bagaimana langkah-langkah untuk mengisi LK 1.4, kemudian bagaimana tadi mengisi LK 1.3. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menginput pada LK 1.3 dan 1.4. Nah, jangan lupa setelah menginput ini, rubah format ini dalam bentuk PDF. Jangan lupa berikan identitas, nama, dan NIM. Ya, setelah itu silakan upload pada LMS pada bagian unggah tugas. Oke, demikian yang dapat saya share kali ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.